Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Riansa dengan 19112 perguruan tinggi Universitas Diponegoro, program studi ilmu komputer. Di sini saya akan membuat sebuah video recap akademik untuk tugas mata kuliah programan sistem jaringan. Sebelum lanjut ke recap akademiknya, saya akan menjelaskan sedikit apa itu recap. Red Hat adalah sebuah platform atau komunitas pendidikan yang menawarkan kursus dan pelatihan dalam bidang teknologi informasi hmm, dan pengembangan keterampilan lainnya, yang dimana Red Hat ini fokus pada memberikan pengetahuan praktis dan pengalaman langsung kepada para peserta melalui program belajar. Di Red Hat ini kita dapat mengembangkan keterampilan kita, fleksibilitas pembelajaran, inovasi, kreatif dan masih banyak lainnya. Baik, lanjut kita langsung saja masuk ke Reddit-nya. Sebelum kita melakukan prosesnya, kita starting dulu. Kebetulan di sini saya sudah starting. Kemudian kita open console, kita bagi dua biar lebih gampang kita anu. Kita ini prosesnya. Kemudian cursor, sini kita klik student dengan passwordnya student. Kemudian terminal, klik dua kali di sini untuk memperbesar. Kalau kita ingin memperbesar tulisannya, kita juga bisa pakai klik tiga garis sini. Kemudian ingin perbesar lagi, klik lagi. Baik, kita langsung masuk ke course-nya di chapter 8, section 8.2, yang dimana pada lab ini kita disuruh untuk menginstalasi dan konfigurasi. Langsung saja ke langkah pertama, yang dimana kita disuruh untuk melakukan lab starting dengan perintah lab start preview minus cr1. Saya kita copy, kita pas. Sebelumnya jangan lupa kita untuk menyalakan yang ininya untuk bisa untuk mengcopy paste-nya. Kemudian enter. Kita tunggu untuk startingnya selesai. Baik, sudah. Kemudian di langkah berikutnya, di langkah 1.1 ini, kita disuruh untuk menginstal Ansible Navigator dan Postman Podcast RVM dengan perintah sudo dnf install Ansible minus Navigator Postman. Langsung saja kita copy dan enter dengan passwordnya student. Kalau muncul kayak gini, kita klik di enter. Oke, untuk langkah berikutnya di langkah titik 21 ini kita disuruh untuk menggunakan perintah Postman login hook example.com ini untuk otomatisasi ke kelas yang digunakan sebagai nama pengguna dan kata sandi. Ini bantu kita copy lagi,
teks dengan usernya student, copy lagi passwordnya redhat123, copy. Nah, oke, login sukses. Kemudian di angka 2.2 ini disuruh untuk menggunakan lingkungan eksekusi otomatisasi dengan perintah command full of titik lab titik exam titik.com /ee minus supported minus rhl 8. Kita copy langsung guys. Kita tunggu untuk startnya. Baik, kemudian di langkah titik 31 berikutnya, di langkah 3.1, di mana kita disuruh untuk menggunakan perintah git. eh, ya, kita digunakan untuk perintah git untuk penyesuaian secara global. Kita disuruh untuk menggunakan perintah ini untuk disesuaikan secara global. Langsung saja kita copy paste lagi. Nah, kemudian berikutnya lagi. Kemudian di sini disuruh untuk memverifikasi global konfigurasi setting pengaturan tersebut dengan perintah git config minus minus global minus 1. Ini sorry di sini kurang B-nya. Terlagi sini kita dapat lihat username user dan user titik email student.exam.com. Kemudian di langkah berikutnya suruh untuk membuat create home student directory and completeness directory dengan perintah manager. Ya. Kemudian perintah berikutnya baik. Kemudian di langkah 4.2-nya kita copy lagi. Baik, kemudian di langkah 4.3 ini kita disuruh ubah direktori repositories buat cabang bernama CR1 dan periksa dengan menggunakan perintah cd view.
Kemudian di langkah titik 5 ini disuruh untuk eh, menggunakan perintah Ansible Navigator Settings. Navigator Settings ini untuk menentukan citra lingkungan eksekusi otomatis dan kebijakan penarikan lingkungan eksekusi otomatis, menarikan arah ulang output perintah file yang bernama navigator sampel.kml. Langsung saja copy perintahnya, copy lagi. Kemudian di langkah titik 52 ini kita disuruh untuk mengganti nama file navigator sampel ML ini eh, menjadi Ansible Navigator .kml dengan perintah env navigator sampel .kml Ansible Navigator .kml. Saja kita copy lagi. Kemudian di langkah 5.3 ini kita disuruh untuk membuka visual code, terus pilih file, terus open folder, navigator, terus di build respon, configuration, klik open. Langsung saja kita buka reportnya TPP. Misalkan visual code-nya tidak ada di sini, kita bisa klik di sini untuk menjalannya, ketik code, kita buka visual code-nya, terus pilih open folder, dan folder, build respon, kita open. Kemudian di langkah berikutnya kita disuruh untuk membuka nama file Ansible Navigator YAML ini dari Ansible Navigator YAML. Ansible Navigator YAML. Kita disuruh untuk mengubahnya menjadi seperti kode ini. Di dalam sini kita disuruh menghapusnya. Oke, kita langsung hapus saja dulu. Kemudian kita copy yang ini. Sebelum kita copy, kita masuk ke kode start dulu. Gunaannya untuk kode start ini agar saat kita mengkopinya itu tidak berantakan. Sebelumnya kita copy yang ini, linknya, kita activity lagi, pilih Firefox, kemudian kita paste di sini, link yang lainnya, kode startnya, kemudian enter. Kemudian di sini kita blok lagi, copy lagi. Kita harus mengklik kanan untuk mengkopinya. Soalnya tidak bisa mengklik Ctrl V.
kemudian masuk lagi ke shortcutnya, klik kanan, S, Ctrl S, dengan Ctrl S. Kemudian di langkah 6.1 ini kita disuruh untuk menjalankan perintah Ansible Navigator Inventory. Jadi terminal Visual Code-nya, kita buka terminalnya, kita copy lagi ini, dan enter, kita berikutnya, enter lagi. Oke, kemudian di langkah berikutnya, kita disuruh untuk membuka file inventory kolektor YAML lagi. Inventory kolektor, kita buka, di mana di sini kita disuruh untuk mengubah lagi filenya yang seperti ini, kita copy aja langsung. Masuk lagi ke activity, copy, paste lagi, Ctrl S. Kemudian langkah berikutnya kita disuruh untuk menjalankan lagi Ansible Navigator di terminal Visual Code-nya. Langsung saja kita copy. Oke, baik. Kemudian di langkah 6.5 ini kita disuruh untuk membuka file inventory lagi, file inventory. Kita disuruh untuk mengubahnya. Kita disuruh untuk menghapus ini selain uh, menghapus Ansible SLR ini. Kita hapus saja semuanya. Kita ulang. Kita masuk lagi ke grafiknya, kontrol account, kontrol S. Kemudian langkah berikutnya kita disuruh untuk uh, mendelete file inventory collector and inventory files dengan perintah rm collector inventory. Langsung oke lagi. Baik, sudah. Kemudian di langkah berikut 7.1 ini kita disuruh untuk membuat file dengan nama connects.yml di dalam grup parse eos, dari grup parse terus eos. Kita copy lagi untuk perintahnya, kemudian kita masukkan, buka lagi Firefox-nya, copy, paste lagi, control. Ya, sorry. Kita buat ulang di sini
putih ya. Harusnya warna-warni. Buat kita buat pulang jalan. Drop, drop parts, drop parts, house, kopi ulang. Kita masuk lagi ke tempatnya tadi, kita kopi ulang. Di sini sudah warna biru orange ya. Baik. Kemudian di 7.2-nya kita disuruh untuk membuat file lagi dengan nama yang sama. Tapi di sini di dalam group parts di iOS-nya. Dan kita buat lagi iOS. Kita copy lagi perintah yang ini. Kita copy ulang aja ya. Siapa tahu ada yang beda walaupun satu angkanya yang beda bakal error nanti. Guys, Ctrl X lagi. Dan di angka 7.3-nya kita disuruh untuk membuat lagi nama file yang sama di dalam group files Junos. Klik Junos, Junos, kita klik lagi, code, ini masuk lagi di pistol code-nya, press Ctrl S. Kemudian di langkah berikutnya 8.1 ini kita disuruh melakukan perintah markir min min host bars slash workstation titik lab titik sampai titik com saja kita yang ini kita kemudian di langkah 8.2 ini kita disuruh untuk membuat file yang bernama connection yang lagi yang tidak yang berada di dalam host pars slash workstation titik lab titik semu titik com langsung buka hostnya podcast kemudian lagi copy lagi perintah ini masuk masuk lagi ke Firefox copy balik lagi ke visual code-nya klik kanan press Ctrl S kemudian di langkah 9 ini 9.1 ini kita disuruh menjalankan perintah git add di terminal visual code-nya lagi langsung saja. Kemudian langkah berikutnya 9.2-nya
Copy lagi. Oke, di sini dapat kita lihat ya yang new file yang Ansible Navigator YAML yang kita buat tadi, ini file pas di host connection YAML, group pas di host connection YAML, group pas pas di host YAML. File-file yang kita buat tadi. Kemudian langkah berikutnya di 9.3 ini kita disuruh untuk melakukan perintah git commit lagi. Baik, nanti tempatnya lupa. Kita langsung saja. Baik, kemudian di langkah titik 10 ini kita disuruh untuk meng-close file visual code tadi, home student give reverse and code. Sebelum kita meng-close-nya, kita minta CD dulu. Baik, kalau sudah kita ini boleh kita melakukannya atau tidak ya. Baik, kita langsung close shortcutnya. Kemudian balik lagi ke terminal. Kemudian di langkah berikutnya kita dilakukan live grading. Kita copy langsung ya. Oke, kita tunggu live gradingnya sampai selesai. Kita tunggu prosesnya. Baik, di sini sudah selesai. Kemudian kita melakukan live finish. Langkah terakhir. Baik, langsung saja kita copy, paste lagi. Oke, sukses. Mungkin itu saja video dari saya. Eh, Mohon maaf apabila kurang jelas dalam penyampaian video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.